الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيما عالما قديرا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Nabiyul Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai masalah takbiran. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas mengenai kurban atau udhiyah dengan 3 video. Kami merasa sudah cukup pembahasan tentang hal itu. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Jika ada kekhilafan saya harap untuk ditegur. Kemudian seperti biasa kita membahas mengenai hukum fikih. Itu kita berawal berangkat daripada kitab fikih mazhab Syafi'i, yaitu kitab I'anatul Talibin, hasyiah daripada kitab Fathul Mu'in. Dan kita juga menggunakan beberapa kitab fikih mazhab Syafi'i lainnya, seperti beberapa kitab Syarah Minhaj sebagai yang akan membantu kita dalam menjelaskan hukum-hukum dalam mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Disunatkan wa yusannu ayyakuna zalika takbir, disunatkan bahwa kita bertakbir baik di hari raya Idul Adha maupun di hari raya Idul Fitri. Hal ini seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Allah firmankan Bismillahirrahmanirrahim wal tukabbirullah, dan bertakbirlah kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengenai bertakbir ini, bahwa ma'araf'i sautin, dengan mengangkat suara. Di mengenai suara itu kan dalam fikih ada 3. Ada sir, ada jihar, ada rafa. Ada sir, yaitu seperti kita sholat zuhur, sholat asar, itu kan sir, atau 2 rakaat yang akhir daripada sholat isya, atau 1 rakaat yang akhir daripada sholat maghrib. 2 rakaat dari maghrib kan sholatnya jihar, sedangkan rakaat ketiganya yaitu sir. Nah, yang awalnya itu sir. Sir ini bukan membaca dalam hati, sahabat, hati-hati. Sir itu yaitu kalau kita bahasakannya itu yaitu sunyi, atau bahasa secara hukum fikihnya lembut, yaitu seperti yang terdengar oleh kita diri sendiri. Jadi sir itu bukan membaca dalam hati. Kalau membaca dalam hati itu bukan baca namanya. Makanya hati-hati dalam solat, jangan membaca Al-Fatihah dalam hati. Minimal terdengar oleh kita sendiri, itu adalah sir. Sedangkan jihar ini jelas, tingkat yang kedua. Jihar jelas seperti bacaan imam di 2 rakaat solat maghrib, itu jihar. Kemudian yang ketiga rafa, mengangkat, seperti azan, itu rafa, mengangkat suara, rafa azan. Kemudian juga sunat, yaitu kita rafa suara kita di saat kita takbiran seperti yang biasa kita lakukan, takbiran keliling dan sebagainya. Kemudian li ghairil mar'ati amma hiya fala tarfa. Jadi angkat suara ini hanya dikhususkan kepada kaum laki-laki. Makanya bagi kaum wanita, kalau dia takbiran jangan dia mengangkat suaranya. Ya sudah, kalau takbiran terdengar dengan suara kita sendiri saja. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini beda, berarti laki-laki rafa sedangkan wanita tidak merafa suaranya. Jadi jangan ada nanti kejadian kalau wanita takbiran di masjid pakai mic, jangan. Nah, kenapa? Karena wanita tidak dianjurkan untuk mengeraskan suaranya ketika dia bertakbir. Sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengenai waktu takbiran, yaitu kalau dia Idul Fitri min ghurubis syamsi, yaitu sejak terbenamnya matahari sampai takbiratul ihramnya imam. Salat Id kalau Idul Fitri sejak terbenam matahari sampai imam salat Id takbiratul ihram, ini kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha
maka disunatkan takbiran itu sejak setelah selesai solat subuh hari Arafah di subuh tanggal 9 Zulhijjah. Itu sudah sunat takbiran setelah solat subuh tersebut sampai selesai solat asar hari tasyrik yang terakhir di 9 Zulhijjah. Setelah selesai solat subuh maka sunat takbir. Kemudian 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. Jadi kalau di hari raya Idul Adha itu 5 hari takbirnya. Sedangkan kalau di Idul Fitri itu 1 malam lah bahasa kita. Sejak terbenam matahari, hari raya, kemudian sampai imam solat id takbiratul ihram. Ini kalau orang yang solatnya solat jamaah, solat rayanya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang asli itu takbir hari raya yang besar itu yang hari raya Idul Adha. Jadi kalau Idul Fitri itu hari raya kecil. Kalau Idul Adha itulah hari raya besar. Makanya di sebahagian daerah itu Idul Adha itu sangat meriah. Walaupun Idul Fitrinya meriah, tapi Idul Adha-nya lebih meriah. Tapi di sebagian daerah lagi di Indonesia Idul Adha-nya itu biasa-biasa saja. Setelah sholat, penyembelihan kurban, dah selesai. Padahal yang sebenarnya Idul Adha itu lebih besar hari rayanya dibanding Idul Fitri, seperti yang dilakukan di beberapa tempat yang ada di Indonesia ini. Contohnya seperti Aceh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke sisi waktu sudah dapat kita membedakannya. Kemudian mengenai takbir ini sahabat, yaitu ada 2 macam. Jadi ada yang namanya itu takbir mursal, kemudian ada namanya itu takbir muqayyad. Yusamma mursalan, yusamma muqayyadan. Jadi ada yang dinamakan takbir mursal, ada yang dinamakan takbir muqayyad. Bedanya di mana? Kalau takbir mursal yaitu takbir yang ia tidak bersambung atau tidak dilakukan setelah selesai solat fardu. Ini namanya takbir mursal. Jadi setelah terbenam matahari hari raya sampai imam solat takbiratul ihram solat id, baik di Idul Fitri maupun di Idul Adha, maka kita bertakbir. Di jalan bertakbir, di pasar bertakbir, duduk bertakbir, dalam keadaan berdiri bertakbir, dalam keadaan membawa kendaraan bertakbir. Ini namanya takbir mursal. Tidak dilakukan yaitu setelah solat fardu. Ini namanya takbir mursal yang dilakukan di solat di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Waktunya setelah terbenam matahari Idul Fitri dan Idul Adha sampai imam solat takbiratul ihram solat id. Ini waktunya. Kemudian yang kedua, takbir muqayyad. Nah, takbir muqayyad ini kalau kita lihat di dalam kitab I'anatul Talibin, dia itu wahwa khas bi Idul Adha, yaitu hanya dikhususkan di Idul Adha. Takbir muqayyad itu takbir yang dilakukan setelah solat fardu atau solat janazah. Jadi kita kan sudah jelas tadi bahwa kalau hari raya Idul Adha boleh bertakbir itu dimulai sejak setelah selesai solat subuh hari Arafah, yaitu 1 hari sebelum hari raya Idul Adha tanggal 9 Zulhijjah. Setelah selesai solat subuh, setelah selesai sholat, kita langsung bertakbir seperti biasa. Kemudian selesai kita bertakbir, kita berdoa seperti biasa. Atau kita melakukan baca zikir seperti biasa, yaitu Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, kemudian kita berdoa. Nah, sebelum kita berzikir, setelah kita menunaikan sholat tadi, kita bertakbir saat subuh. Nah, hal ini dilakukan sampai sholat asar di tanggal 13 Zulhijjah atau hari tasyrik yang ketiga. Nah, baru kita selesai takbir muqayyad. Jadi dengan kata lain kesimpulannya bahwa
kalau takbir mursal ada di Aidil Adha dan ada di Aidil Fitri. Tapi kalau takbir muqayyad, kalau kita lihat kitab I'annah untuk sementara ini, kalau kita lihat di kitab I'annah, kalau takbir muqayyad itu hanya ada di solat di hari raya Aidil Adha. Berarti setelah solat fardu kita melakukan takbir. Di Idul Fitri berarti tidak ada hal seperti ini. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memang betul apabila kita melihat kepada kitab-kitab yang lain mengenai takbir muqayyad ini, di antaranya kalau kita melihat kepada kitab Minhajnya Imam Nawawi yang ada pada kitab saya, yaitu kitab Hasyatani Qulyubi Amirah jilid yang pertama halaman 357, cetakan Haramain. Di sini dikatakan bahwa wala yusannu, dan tiada disunatkan pada malam fitri di belakang solat fil asah, pada pendapat asah. Jadi kalau di kitab Minhaj memang seperti apa yang dikatakan kitab I'annatul Talibin. Kitab Minhaj yaitu karangan Imam Nawawi rahimahullah taala. Jadi dalam kitab Minhaj pendapat asah tidak disunatkan untuk bertakbir kalau setelah solat fardu di malam hari raya Aidil Fitri. Karena kan kalau Idul Fitri itu kan kita berjumpa dengan 3 solat, maghrib, isya, dan subuh. Nah berarti setelah solat maghrib kita tidak takbir, kita zikir seperti biasa. Setelah isya kita tidak takbir, kita solat zikir seperti biasa. Setelah solat subuh kita tidak bertakbir, kita zikir seperti biasa. Setelah zikir seperti biasa baca doa, kemudian setelah itu baru kita bertakbir. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, inilah pendapat as-sah. Nah, bagi kita orang yang awam, maka sebaiknya mengamalkan hal yang seperti ini. Tetapi sahabat, ini jika ada orang yang tidak mengamalkan seperti ini. Jika ada orang yang dia beramal dengan amal yang lain kebalikan daripada ini, yaitu dia siap sembahyang fardu, maghrib, isya dan subuh di Idul Fitri, dia bertakbir juga. Maka karena ini masalah furu'iyah, masalah cabang, dan bahkan Imam Nawawi memberi isyarah bahwa ini fil asah. Kita mengetahui orang yang belajar fikih mazhab Syafi'i bahwa kalau muqabil khilaf daripada pendapat as-sah itu, yaitu ashabul wujuh, itu juga kuat khilafnya, berbeda dengan pendapat sahih. Jadi kalau ada orang yang beramal dengan kebalikan daripada hal ini, dia bertakbir setelah solat fardu di Idul Fitri, maka kita toleransi karena ini masalah furu'iyah. Hanya saja bagi kita kalau ingin beramal, maka lebih baik kita beramal kepada pendapat asah, bukan mukabilnya asah. Tapi kalau ada orang lain buat, ya sudah, tidak apa-apa, jangan berkelahi tentang hal ini. Tapi kalau mau mengajarkan orang, ya ajarkan pendapat asah saja daripada yang lain. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa pembahasan mengenai takbiran. Nah, mengenai lafaz takbir sudah seperti biasa, itu bisa kita temukan di buku-buku atau di kitab-kitab yang kecil-kecil. Sebagai sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedemikian saja penjelasan mengenai takbiran. Kita sudah bahas mengenai perintah Allah taala, baik hari rayanya, kemudian siapa yang dianjurkan, kemudian mengenai yang lain. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.